Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di kuliahan pertemuan ke-10 ya, keamanan komputer. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai keamanan komputer. Nah, keamanan komputer atau computer security atau biasa dikenal juga dengan sebutan cyber security atau IT security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringan gitu. Nah, jadi keamanan komputer itu bertujuan membantu pengguna agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi gitu ya. Nah, informasi sendiri itu memiliki arti non-fisik. Nah, keamanan informasi menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan non-peralatan komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk keamanan informasi memiliki 3 aspek. Di antaranya yang pertama ada confidentiality. Nah, ini keamanan informasi menjamin bahwa hanya mereka yang memiliki hak dan boleh mengakses informasi tertentu. Nah, pengertian dari confidentiality merupakan tindakan pencegahan dari orang atau pihak yang tidak berhak untuk mengakses informasi. Nah, kemudian ada lagi integrity. Nah, ini keamanan informasi menjamin kelengkapan informasi dan menjaga dari kerusakan atau ancaman lain yang mengakibatkan berubah informasi dari aslinya. Nah, pengertian lain dari integrity adalah memastikan bahwa informasi tersebut masih utuh, akurat, dan belum dimodifikasi oleh pihak yang tidak berhak. Nah, kemudian yang ketiga ada availability. Nah, ini keamanan informasi menjamin pengguna dapat mengakses kapanpun tanpa adanya gangguan dan tidak dalam format yang tidak bisa digunakan. Pengguna dalam hal ini bisa jadi manusia atau komputer yang tentunya dalam hal ini memiliki otorisasi untuk mengakses informasi. Nah, availability itu meyakinkan bahwa pengguna mampu mempunyai kesempatan dan akses pada suatu sistem informasi ya. Nah, selanjutnya ada tujuan dari keamanan informasi. Nah, keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai 3 sasaran utama. Nah, yang pertama kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini berarti melindungi data dan informasi perusahaan dari penyikapan orang-orang yang tidak berhak gitu. Jadi menjaga kerahasiaan data ya. Nah, kemudian ketersediaan. Nah, availability ya, meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya. Nah, berarti orang-orang yang di luar perusahaan karena tidak berhak berarti tidak bisa menggunakan. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan keamanan informasi itu ada integritas. Nah, untuk integritas, sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan. Nah, selanjutnya manajemen keamanan informasi. Nah, di istilah Corporate Information System Security Officer telah digunakan untuk orang yang berada di organisasi yang bertanggung jawab pada sistem keamanan informasi perusahaan gitu. Nah, kemudian saat ini ada istilah baru yaitu Corporate Information Assurance Officer atau yang melaporkan kepada CEO dan mengatur suatu unit jaminan informasi. Nah, untuk manajemen keamanan informasi, nah ini atau disebut ISM yang terdiri dari 4 langkah. Nah, yang pertama ada identifikasi threat. Jadi mengidentifikasi sebuah ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Jadi diidentifikasi apa saja yang akan mengancam.
Nah, kemudian mendefinisikan risiko dari ancaman yang dapat memaksakan. Nah, jadi terus diidentifikasi risiko-risikonya ya, buat nanti bisa mengantisipasi ya, apabila ada hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, kemudian penetapan kebijakan keamanan informasi. Nah, berarti ada penetapan kebijakan informasi, berarti ibaratnya ada SOP-nya ya, ada standar operasional prosedurnya. Bagaimana mengamankan data informasi perusahaan gitu ya, apabila ada serangan atau bagaimana kalau setelah mendapat serangan gitu ya. Nah, kemudian bisa dilihat di gambar 9.1 ya, yang mengilustrasikan pendekatan manajemen rasio ya. Nah, yang keempat juga ada menerapkan kontrol yang tertuju pada risiko. Nah, jadi harus ada controlling semua juga. Jadi harus ada controlling, harus terkontrol. Kalau nggak ada controlling atau susah untuk dikendalikan ya. Nah, ini Information Security Management atau ISMS strategis. Nah, ini dari pertama mulai identify threats, nah, kemudian define the risk, establish information security policy, nah, kemudian ada implement the control, jadi mengimplementasikan kontrol terakhir ya. Nah, kemudian benchmark, nah, establish information security policy, nah, kemudian implement the control. Nah, jadi yang terakhir tetap ada implementasi untuk pengontrolan ya, suatu risiko, suatu ancaman ya. Nah, untuk ancaman atau threat ya, ancaman keamanan informasi adalah seseorang atau organisasi, mekanisme atau peristiwa yang dapat berpotensi menimbulkan kejahatan pada sumber daya informasi perusahaan. Itu ya. Pokoknya yang akan mengakibatkan untuk ancaman ke perusahaan, nah, itu berarti ancaman. Nah, ancaman dapat berupa internal atau eksternal, gitu ya, mau dari pihak dalam atau pihak luar, gitu ya, disengaja ataupun tidak disengaja, gitu ya. Nah, bisa dilihat di gambar 9.2 yang memperlihatkan tujuan keamanan informasi dan bagaimana keamanan informasi diberlakukan terhadap 4 jenis risiko. Nah, ini ada ancaman internal, ancaman eksternal ya, disengaja dan tidak disengaja, yaitu 4 jenis risiko ya. Nah, bisa dilihat di sini gitu ya. Unauthorized threat system security objective gitu ya. Nah, kalau untuk risiko, tindakan tidak sah menyebabkan risiko dapat digolongkan ke dalam 4 jenis. Nah, jadi pencurian dan penyingkapan tidak sah. Jadi risikonya itu. Jadi kalau misalkan sudah ada ancaman, risikonya terjadinya pencurian data. Gitu. Kemudian penggunaan tidak sah. Jadi orang yang tidak berhak dia menggunakan data yang ada di perusahaan gitu. Nah, kemudian pembinasaan atau pengingkaran layanan yang tidak sah. Ya. Nah, kemudian modifikasi yang tidak sah. Jadi segala sesuatu yang dirubah dengan tidak ada persetujuan dari perusahaan gitu ya. Jadi merubah sehingga perusahaan akan dirugikan. Nah, di sini ada beberapa ancaman yang paling terkenal ya, biasanya disebut virus ya. Sebuah virus ini adalah sebuah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa pengetahuan pengguna. Jadi dia menggandakan sendiri gitu ya. Jadi memperbanyak dirinya sendiri gitu ya, tanpa diketahui oleh user atau pengguna gitu atau pemilik program. Nah, kemudian ada sebuah worm nih tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa sebuah sistem, tapi dapat memancarkan salinan dengan sendiri oleh email. Nah, ini harus hati-hati juga ya dengan worm. Nah, kemudian yang ketiga ada sebuah Trojan horse. Nah, ini tindakan dapat mereplikasi maupun mendistribusikan diri sendiri. Distribusi terpenuhi oleh para pemakai yang mendistribusikannya sebagai utilitas. Nah, maka ketika digunakan menghasilkan sesuatu perubahan yang tidak dikehendaki dalam kemampuan sistem. Nah, selanjutnya ada keamanan informasi dari pencurian data. Nah, untuk mengamankan terhadap sebuah informasi, maka kita juga harus mempelajari berbagai macam bentuk
ancaman yang mungkin terjadi. Hal tersebut penting diketahui dan dipelajari agar sistem yang dimiliki dapat dilindungi secara efektif dan efisien. Nah, ini beberapa teknik untuk pencurian data dan mengatasinya. Nah, pertama ada teknik session hijacking. Ini dengan session hijacking itu hacker menempatkan sistem monitoring ya, spying ya. Jadi dia ibaratnya seperti CCTV ya, terhadap pengetikan yang dilakukan pengguna pada PC yang digunakan oleh pengguna untuk menguji situs. Nah, kemudian untuk cara mengatasinya, nah ini pengguna sebaiknya menggunakan komputer yang benar-benar terjamin dan tidak digunakan oleh sembarang orang. Nah, di sini untuk login Windows tidak di-share gitu ya. Kemudian ada teknik packet sniping. Nah, ini pada teknik ini hacker melakukan monitoring atau menangkap terhadap paket data yang ditransmisikan dari komputer klien ke web server pada jaringan internet. Nah, untuk cara mengatasinya, jadi bisa menggunakan enkripsi. Jadi disembunyikan ya, disandikan penyandian paket data pada komputer klien ya sebelum dikirim melalui media internet ke web server. Nah, jadi harus dienkripsi gitu ya. Nah, beberapa teknik penyuapan data dan cara mengatasinya selanjutnya ada teknik DNS spoofing. Nah, pada teknik ini hacker berusaha membuat pengguna mengunjungi situs yang salah sehingga memberikan informasi rahasia kepada pihak yang tidak berhak. Nah, untuk melakukan teknik ini, hacker umumnya membuat situs yang mirip namanya dengan nama server e-commerce asli. Nah, misalnya www.clickbca.com. Nah, ini merupakan situs yang asli. Maka hacker akan membuat situs bernama www.click_bca.com, www.clickbca.org atau www.click_stripbca.com ya, dan selainnya. Nah, dengan demikian, jadi ketika pengguna membuka alamat yang sah, ia akan tetap menduga ia mengunjungi situs ClickBCA yang benar, gitu ya. Jadi ketika pengguna memasuki situs yang tidak sah, ya dia merasa masuk ke yang benar, gitu ya, karena sangat mirip, gitu. Ya, itu namanya teknik DNS spoofing. Nah, kemudian ada teknik website defacing. Nah, ini pada teknik ini hacker melakukan serangan pada situs asli, misalnya www.clickbca.com. Kemudian mengganti isi halaman pada server tersebut dengan miliknya. Nah, dengan demikian pengunjung akan mengunjungi alamat dan server yang benar, namun halaman yang dibuat hacker. Cara mengatasinya, server e-commerce perlu dikonfigurasi dengan baik agar tidak memiliki security hole yang harus dilengkapi firewall akan menyaring paket data yang dapat masuk ke dalam situs tersebut, gitu ya. Jangan memberikan lubang gitu ya untuk hacker masuk ke sistem, itu ya, harus diblok. Jadi tadi bisa menggunakan firewall. Nah, ini contoh dari keamanan informasi antara lain physical security. Jadi adalah keamanan informasi yang memfokuskan pada strategi untuk mengamankan individu atau anggota organisasi, aset fisik dan tempat kerja dari berbagai ancaman yang meliputi bahaya kebakaran, akses tanpa otoritas, dan bencana alam. Nah, kemudian personal security, jadi adalah keamanan informasi yang menghubungkan dengan keamanan personil. Nah, biasanya saling berhubungan dengan ruang lingkup fisik security. Nah, kemudian ada operational security, ini adalah keamanan informasi yang membahas bagaimana strategi suatu organisasi untuk mengamankan kemampuan organisasi untuk beroperasi tanpa gangguan. Nah, kemudian keempat, communication security adalah keamanan informasi yang bertujuan mengamankan media untuk teknologi komunikasi serta apa yang masih ada di dalamnya. Nah, serta kemampuan untuk memanfaatkan media dan teknologi komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kemudian yang kelima ada network security. Nah, ini adalah keamanan informasi yang fokus pada bagaimana pengamanan peralatan jaringan. Nah, data organisasi
jaringan dan isinya serta kemampuan untuk menggunakan jaringan tersebut dan memenuhi fungsi komunikasi dan data. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum.